menyangkut pertanyaan apakah kemudian rencana aksi tanggal 2 Desember yang akan datang pantas disebut makar seperti yang tadi disinyalir. Kalau benar dikatakan oleh Kapolri ataupun Panglima TNI, ya saya belum membacanya, maka menurut saya itu tidak tepat dan sangat tidak benar, ya, karena yang namanya makar itu kan penyerangan. Jadi penyerangan dengan hendak maksud membunuh atau merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakapnya memerintah presiden dan wakil presiden. Nah itu, apa benar tanggal 2 Desember ini ingin melakukan penyerangan? Apa benar tanggal 2 Desember nanti kemudian aksi ini akan membunuh presiden, wakil presiden, ya, kemudian juga merampas kemerdekaannya? Jadi nggak benar. Ini kan gelar sajadah namanya. Ini adalah gerakan masyarakat madani, ya, yang ingin mengoreksi, ya, penegakan hukum di negeri ini. Oleh karena itu, kepolisian tugasnya itu adalah melayani, melindungi, dan mengayomi serta menegakkan hukum. Jadi pembentuk undang-undang sengaja mendahulukan kata melayani, melindungi, mengayomi, baru menegakkan hukum. Itu pembentuk undang-undang ingin mengatakan bahwa polisi itu tugas utamanya melindungi, mengayomi, dan melayani. Jadi ketika misalnya polisi mendengar ada unjuk rasa, yang mereka itu harus dilindungi karena itu mereka aset bangsa. Jadi para pengunjuk rasa ini harus dilindungi dari berbagai macam bentuk provokasi. Nah, itu tugas polisi gitu. Jadi ketika mereka mendengar ada aksi unjuk rasa tanggal 2 Desember, mereka harus merencanakan bagaimana caranya, ya, gerakan ini, unjuk rasa ini benar-benar aman, kondusif. Dan setiap provokator yang ingin menghancurkan unjuk rasa ini, ingin mengotori unjuk rasa ini, itu harus dilindungi oleh polisi karena tugas polisi sebagai pelindung gitu loh. Ya. Jangan kemudian tugas polisi melindungi Ahok. Nah, itu jangan. Ya, begitu. Jadi saya pikir Kapolri, Panglima TNI harus menyikapi ini, harus hati-hati, ya, dalam menyampaikan pendapat soal makar ini. Karena rujukan kita jelas kalau makar itu KUHP, ya, di pasal 53, pasal 87 itu jelas soal yang namanya makar ini. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam atau umat-umat lainnya nanti tanggal 2 Desember itu, ya, tadi ada disebut dengan gelar sajadah, saya baca di media online. Itu ya tadi itu, ya, koreksi terhadap penegakan hukum kita. Itu yang pertama. Jadi jangan sekali-sekali mengangkatkan bahwa itu makar. Kalau memang ada kemudian polisi lewat intelijennya atau TNI lewat intelijennya mengatakan bahwa nanti ada begini begitu, mereka harus menyisirkan anasir-anasir ini, ya, sehingga kemudian unjuk rasa itu berlangsung secara tertib, damai. Jadi harus disikapi secara positif gitu loh. Karena TNI juga lahir dari rahim rakyat gitu. Yang mengunjuk rasa itu rakyat gitu loh. Jangan kemudian dilawan dengan gagang senjata atau dilempari dengan gas air mata dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi mengatakan bahwa kenapa misalnya dia Aminuddin ditahan, kemudian yang lain ditahan, Pak Permadi ditahan. Karena tadi saya katakan bahwa kedudukan agama itu bagi penganut umat Islam, ya. Nah, di samping tadi memang ada alasan-alasan subjektif tadi yang disampaikan, ya, penyidik bisa dapat menahan. Nah, saya ingin katakan sebenarnya polisi itu harus tahu bagaimana karakter Ahok ini, ya. Mulutnya itu kan sangat apa, ya, dibilang banyak orang lah menyebut mulutnya ini mulut apa begitu, ya. Ada yang bilang mulut comberan dan lain sebagainya, bukan saya mengutip dari beberapa pendapat. Jadi ini mulutnya ini sering mengacaukan dan mengganggu ketertiban sosial. Seharusnya kalau polisi belajar dari karakter Ahok ini, dia memang harus layak dan patut ditahan gitu loh. Penjara. Ya, ditahan itu di penjara maksudnya, ya. Ditahan dia, di penjara dia. Kenapa? Karena tadi itu omongannya itu bisa mengganggu ketertiban sosial. Saya ingat betul kenapa waktu Chandra Hamzah dan Bibit itu, ya, Bibit Rahmat Yanto itu ditahan oleh kepolisian. Padahal mereka sebenarnya nggak layak untuk ditahan. Kenapa? Karena polisi waktu itu gagap menghadapi mereka. Ketika mereka dijadikan tersangka, mereka roadshow, ya, membangun opini, ya. Dalam hati polisi, ya, daripada kalian begini-begini udah aku tahan aja, nggak usah ngomong-ngomong. Itu maksudnya dulu, ya. Jadi Chandra Hamzah dan Bibit itu ditahan supaya dia tidak membangun opini publik, ya, dengan roadshow-nya itu, ya. Daripada mengganggu kami, ya, membuat kami menjadi tidak baik dalam pandangan publik, ya udah kami tahan aja, dia nggak bisa bicara lagi. Seharusnya Ahok juga diperlakukan seperti itu gitu loh, karena mulut Ahok
ya bisa mengganggu keterlibatan sosial. Tapi kenapa polisi ternyata tidak seperti itu? Inilah yang saya katakan memang subjektivitas kepolisi penyidik ini harus diluruskan. Ya, harus diluruskan. Kalau kemudian omong-omong saja tidak bisa, maka harus ada gerakan. Harus ada gerakan ya untuk kemudian mengingatkan bahwa jangan salah menempatkan subjektivitas ya penyidik terkait dengan penahanan seseorang tersebut ya. Jadi itu menurut saya. Jadi memang ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh penyidik ya, sehingga umat Islam ya yang melihat bahwa ini sebuah sebuah kejahatan luar biasa menurut saya ya, itu harus benar-benar hukum ditegakkan. Jadi ini mirip-mirip juga seperti Salman Rushdie ya, ketika menyebut ayat Al-Qur'an itu ayat-ayat setan ya. Ketika seseorang mengatakan jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah, itu dia mengatakan bahwa memang surat Al-Qur'an itu pembohong ya. Jadi ayat Al-Qur'an itu pembohong. Setan itu kerjanya suka bohongi. Jadi akan mirip-mirip dengan Salman Rushdie ini sebenarnya ya. Ahok ini dengan Salman Rushdie sama-sama ya, cuman bahasa dia tidak seperti Salman Rushdie yang langsung mengatakan ini ayat-ayat setan ya. Setan itu kerja tukang bohong ya. Jadi seolah-olah memang ini jadi dia mengatakan juga ini ayat setan sebenarnya, sama seperti Salman Rushdie sebenarnya Ahok ini. Jadi barangkali beberapa hal ya yang kita harus ingatkan, dan saya pikir gerakan-gerakan sipil, masyarakat badani ya untuk mengoreksi ini. Dan tentu saya terus terang saja, kita tidak boleh banyak berharap dengan partai politik. Saya ingin ingatkan, walaupun saya seorang anggota partai politik, saya inginkan jangan banyak berharap dengan partai politik. Itu aja ya. Karena apa? Karena partai politik hari ini juga banyak disandera. Ya, dan ini bukan pertama kali saya katakan ya, dalam berbagai kesempatan saya sudah sampaikan ya, bahwa memang banyak katakanlah elit partai politik disandera. Kami yang di bawah-bawah ini prajurit kadang-kadang menyerang, jangan kencang-kencang katanya, ya udahlah kita. Jadi ini persoalan ya. Jadi justru masyarakat sipil ya, atau gerakan masyarakat Banan ini harus mengontrol ya, partai politik harus mengingatkan, partai politik harus meluruskan partai politik ya. Kalau dia udah kiri ke kanan, kita luruskan supaya di tengah, supaya berjalan dalam koridor bagaimana menjadi wujud dari cita-cita masyarakat Madani itu sendiri. Karena memang partai politik itu kan hadir untuk ya menerjemahkan aspirasi masyarakat. Jadi sekali lagi, ini air besar ya, kita ingatkan kepada institusi penegak hukum, ini air besar ya, air besar, hati-hati ya, salah-salah bisa hanyut ya, salah-salah bisa hanyut ya, ini air besar. Jadi sama seperti referendum dulu di Aceh ya, tahun 99, itu air besar, air bah besar itu ya, orang yang menghalangi hilang ya, menghalang. Jadi itulah aspirasi masyarakat. Walaupun kemudian orang mengatakan yang hadir ratusan ribu, ada yang mengatakan jutaan sebagainya, itu bukan persoalan. Yang saya ingin katakan waktu itu adalah air besar, air bah ya, jangan halang-halangi air bah ya, karena ini adalah arus masyarakat. Ketika kita berusaha menghalang-halangi arus masyarakat, kita tenggelam dan barangkali tewas. Barangkali demikian ya, mohon maaf kalau misalnya yang lain-lain belum direspon atau barangkali sudah mencakupi, dan mohon maaf jika ada yang kurang. Saya kembalikan ke moderator.